dari visualisasi pertama itu gue kayak oke, dari pembelajaran itu tadi gue bisa copy paste nih untuk di tahun-tahun selanjutnya. Jadi berbekal dari tahun 2016 gue kan seneng ya dengan kebanggaan gue ini tadi, tapi gue ke dalam kasihin itu ke dalam tulisan gitu. Nah mulai dari situ gue kayak lumayan sering buat nulis, tapi belum journaling yang bener-bener kayak gue pakai setiap harinya gitu. Jadi singkat cerita lambat laun setelahnya itu gue lumayan terpanggil untuk journaling ini dalam misi untuk menceritakan diri gue ataupun kasihin semacam momen bersejarah di diri gue yang pengen gue abadikan dalam bentuk tulisan. Journaling gue itu kayak gitu. Tapi beban kerjanya gue nggak bisa dong cuma ngomongin tentang sejarah gue doang gitu, tapi gue pengen menorehkan sejarah baru di hidup gue. Jadi journaling gue itu nggak melulu yang harus rapi, estetik dan lain sebagainya. Kalau kalian mau lihat, gue itu punya kalender sendiri. Gue bikin kalender sendiri di buku gue ini. Ini bukan bukan buku yang menurut gue layak disebut jurnal, karena ini buku gratisan. Kayak intinya gue bisa nulis apapun deh di buku ini gitu. Nih bukunya, kelihatan pemberian banget kan, dan isinya itu kayak bener-bener simple dan tidak rapi sama sekali. Ini zaman gue SMA, zaman dimana gue pengen nih punya cerita yang sama kayak di tahun 2016. Sampai sini mungkin kalian bertanya-tanya, emang bener ya sebegitunya ya? Iya guys, iya banget gitu. Apa hubungannya sama yang journaling yang tadi gue ceritain? Jadi visualisasi yang kedua adalah gue itu punya pemikiran dimana ketika gue punya satu investasi yang bisa bikin gue develop myself, itu gue bakalan investasiin di situ. Kayak misalkan gue punya lab, itu nanti gue bakalan kayak gini. Setelah gue punya ini, gue bakalan kayak gini gitu. Tapi gue sadar kalau kalimat itu sebenarnya itu nggak membawa gue ke pribadi yang lebih baik. Jadi gue itu menggunakan alat-alat yang emang yang seadanya aja. Kalian lihat sendiri kan tadi, kayak bukunya aja udah kayak seadanya banget gitu. Tapi di tahun 2020 gue udah mulai sediakan untuk journaling gue sendiri, untuk kayak journaling setiap hari, buat nge-tracking gue kebiasaannya kayak gimana, terus buat kayak sekedar gue tahu gue itu harus ngapain aja. Itu tuh jelas gitu loh ya. Tapi nggak menutup kemungkinan bahwa gue itu juga pengen upgrade myself buat yang lebih bagus lagi gitu, karena gue ngerasa gue udah kayak journaling gue udah mulai jalan nih. Gue harus memperalat alat yang lainnya lagi sehingga gue bisa level up lagi. Jadi waktu itu di jurnal gue, bukunya ada di Jakarta sih sebenarnya, cuman di buku gue itu gue tulis kalau misalkan gue mau ini spesifik gitu, antara iPad atau tab gitu. Tapi setelah gue riset ternyata tab waktu itu yang gue pilih, dan realisasi di tahun depannya ya, tanggal 30 November 2022. Gue tuh pernah ngomong, pokoknya cerita panjang, gue pernah ngomong nih, tuh ada ini nih, kayak gue beneran bisa beli tab itu dengan uang gue sendiri. Gue nggak sadar waktu gue beli tab itu, gue itu kayak udah lupa kan, udah setahunan lebih gitu, gue udah kayak lupa untuk punya resolusi itu tadi. Dan waktu gue buka journaling gue, loh kok ini sesuai banget sama apa yang gue tulis gitu. Jadi itu adalah visualisasi kedua gue. Yang berkaitan sama ini juga, visualisasi kedua itu tentang ini, kayak gue mau beli HP dengan uang gue sendiri. Itu tuh ada di vision board gue di tahun 2024 kemarin. Gue masih suka orkestra BTW di bawah sini, yaitu gue masih gue punya ini vision board ini, dan surprisingly semua yang ada gambar-gambarnya yang ada di situ
itu beneran terjadi. Sebenarnya di vision board tahun 2024 ini gue emang gak mau mulu-mulu karena mau simple aja, basic aja, dan ya semuanya tercapai. Beberapa wishlist gue, puji Tuhan, terbeli, dan gue senang karena terbelinya wishlist gue bisa jadi kayak upgrade for myself, yang kayak semuanya tuh gue validasi untuk diri gue sendiri gitu, kayak seneng banget sih. Anyway, sampai sini tolong komen di bawah dong kalau misalkan kalian percaya dengan visualisasi vision board. Dari 1 sampai 10, apakah vision board ini menurut kalian bisa seberpengaruh itu? Oke, gue yakinkan kalian dengan cerita visualisasi gue yang ketiga, dan ini yang terakhir. Terakhir di video kali ini maksudnya, bukan terakhir untuk visualisasi gue. Nanti gue ceritain lagi ya kalau udah terwujud untuk yang lainnya. Anyway, visualisasi ketiga gue ini itu terjadi waktu kuliah. Jadi singkat cerita, gue waktu itu musik itu gue nggak dibolehin sama orang tua, bolehinnya waktu kuliah, dan gue beberapa kali apply waktu kuliah itu emang keterima, tapi gue apply-nya itu di jurusan yang pendidikan. Tapi ketika gue sebelum masuk itu kayak gue berkumpul sama diri gue sendiri, yang jawaban akhirnya adalah keputusan terakhirnya kayaknya gue bukan panggilannya itu bukan untuk mengajar, bukan pendidikan, tapi gue tuh pengennya mau menciptakan gitu loh, creating something gitu. Yang akhirnya gue mundur, gue nggak jadi ambil di jurusan pendidikan musik waktu itu. Jadi gue ambil jurusan yang dimana gue passionate yang lainnya di bidang akademik gue. Jadi gue fokus di situ. Gue intinya adalah fokus karena gue waktu itu adalah lulusan pandemi. Gue itu ambil jurusan di salah satu universitas di Malang ini, dan itu udah mepet banget. Gue kayak masuk pertama kali di kuliah itu kayak berasa ini gue bakalan jadi apa ya, kayak gue dilema banget kan, karena udah sepanjang 4 tahun dari tahun 2016 itu kan kayak gue mengidam-idamkan banget untuk masuk musik kan, dan branding gue adalah kayak itu anak musik banget gitu. Jadi kayak semuanya yang tahu gue itu adalah tertuju kepada kehidupan musik gue, kayak udah pasti nih anak musik gitu kan. Ternyata sampai sekarang 5 tahun berjalan, 2025 berarti 5 tahun berjalan, gue udah dealing with myself bahwa musik itu adalah hobi, bukan yang jadi my priority gitu. Jadi fokus gue adalah sedikit berbeda dari dunia musik. Gue waktu itu dealing with myself itu lumayan lama, karena gue juga butuh switching dari yang awalnya pekerja seni ya, kalau bisa dibilang itu pekerja seni. Jadi tujuan goals gue adalah untuk menjadi creating something, yang gue ambil jurusan bisnis karena gue senang dengan berbau untuk create something gitu, kayak membuat sesuatu dan berdampak. Itu menurut gue kayak jadi core of myself gitu loh. Minimal adalah ketika gue belum bisa membuat sesuatu, gue bisa jadi sesuatu, yang which is adalah dimana itu adalah yang bisa gue kontrol. Siapa mahasiswa di sini yang nggak punya kepingin untuk jadi sarjana cum laude gitu? Itu kayak impian semua anak. Dan waktu itu gue pandemi itu kayak gue ngerasa kayaknya susah deh gitu. Jadi awal tahun pertama gue tuh kayak lumayan berat, tapi dengan bekalkan gue yang punya visualisasi itu tadi, terus gue punya kayak semacam bumbu rahasia itu tadi, gue coba terapkan di perkuliahan gue kali ini. Intinya adalah 4 tahun gue yang kayak bisa kalian lihat di sini. Ini sebenarnya adalah kayak semacam perjalanan gue 4 tahun gue itu maunya ngapain aja sih. Itu tuh ada di sini. Kalian bisa lihat sendiri visualisasinya langsung ada jadi background gue, bukan foto yang sekarang. Kali ini mimpi gue adalah yang lebih besar lagi, yang level up lagi, karena udah lebih serius lagi kan. Jadi udah nggak usah dikit, nggak usah yang kecil-kecil. Sekalian aja gue beli ini stiker kayak papan tulis gitu, ini stiker wallpaper gitu yang bisa digambar dan dicoret-coret. Aku bisa kasih linknya ada di bawah sini kalau kalian mau. Nah, di tahun 2020 progressionnya 5 tahun ke depan itu kayak gimana, dan gue punya impian untuk menjadi sarjana cum laude. Singkat cerita,
dengan segala banyak huru haranya. Mungkin aku kasih di video lainnya ya, huru hara di kuliah ini kayak gimana ya. Dengan segala perjuangan yang awalnya gue pesimis, yang awalnya gue gak percaya gue bakalan bisa jadi sarjana, akhirnya gue bisa lanjut ke S2 gue, ambil program fast track, dan itu gue dapet kayak keterangan kelulusan sementara gitu buat S1 nya gue. Gue lumayan kaget karena disitu di chat sama adminnya univ gue, kayak kamu punya waktu sebentar nggak untuk nanti di waktu wisudaan itu foto dengan laptop, dan fotonya ini akan dikasihkan ke sekolah SMA gue gitu. Is it real? Kayak hah, yang bener aja, kayak hah, gue yang dulunya gue nggak expect, dulunya gue nggak percaya gue bakalan bisa jadi kayak gini tuh, kayak wah. Lucunya lagi adalah gue tuh pernah iseng di Instagram gue gambar itu kayak itu foto biasa, terus habis itu kayak gue gambar-gambarin gitu, terus gue tulis atasnya tuh cum laude nih fotonya, kalau kalian mau tahu ini fotonya, dan boom, gue jajarin dan gue search, ternyata itu ada di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Siapa sangka gue bisa dapet makna cum laude, bahkan itu lebih dari apa yang gue visualisasikan. Kayak wow, ini adalah momen-momen yang gue nantikan, bahwa sebenarnya gue belum bisa foto wisudanya karena ya gue lanjut S2 itu tadi, jadi masih menunggu, masih bersabar. Jadi tolong kalian jadi saksi kali ini, kalian jadi saksi di mana visualisasi gue yang ketiga ini beneran terjadi, amin, dan bisa foto untuk jadi sarjana cum laude nanti sekalian sama S2-nya. I think itu yang bisa gue ceritakan tentang visualisasi gue. Semoga video kali ini bisa menjadi pencerah di antara sempitnya celah, karena sebenarnya yang dicari sudah ada dalam diri. Gue lega, gue bisa menyampaikan segala hal ataupun bentuk untuk ini loh, visualisasi itu sepowerful itu. Jadi buat kalian yang punya resolusi di tahun 2025 ini, dan untuk kalian yang sedang berjuang, tolong bikin spesifik mungkin. Kalau bisa kalian bikin kalimatnya itu dengan hati yang tulus, kalian visualisasikan, cari gambarnya yang di banyak platform sekarang banyak, minta tolong AI buat bikinin secara spesifik yang kalian mau itu kayak gimana, tempel itu di wallpaper HP kalian, di kamar kalian, mau di manapun kalian kasihin jejak, kalian tinggalin jejak, dan siapa tahu itu bakalan terwujud minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan atau tahun-tahun selanjutnya, kita nggak bakalan pernah tahu. Yang penting hatinya, yang penting niatnya, pikiran, perkataan, dan perbuatan sejalan, semuanya bisa terrealisasikan. Terima kasih buat yang udah menonton sampai di detik ini. Terima kasih untuk kalian yang bantu buat share, dan terima kasih buat kalian yang udah like video ini. Jangan lupa buat subscribe juga buat video-video selanjutnya. Aku tunggu komen kalian, aku tunggu feedback kalian. So see you in the next video.